Agustus 2017 merupakan musim panas yang banyak dinantikan bagi sebagian warga Amerika Serikat. Di musim itu, biasanya banyak orang menghabiskan waktu untuk memancing, berenang, dan berjemur di Sungai Riviera del Norte. Salah seorang warga yang sedang menikmati indahnya sungai, tiba-tiba melihat ada sesuatu yang tidak biasa di sebuah sudut sungai. Karena penasaran, warga itu pun terus mendekat ke arah sudut itu. Dan ketika semakin dekat, betapa kagetnya, karena yang ia lihat adalah tubuh manusia yang sudah tidak bernafas. Kali ini, kita akan berkenalan dengan seorang wanita bernama Savannah LaFontaine. Savannah saat ini sudah berusia 22 tahun, dan sudah mulai bekerja sebagai asisten perawat bagi para lansia. Ia telah memiliki seorang kekasih bernama Ashton Matheny, yang sudah dikenalnya sejak tahun 2014. Tahun 2017, Savannah memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tuanya, dan tinggal bersama dengan kekasihnya, di sebuah apartemen sederhana di kawasan Greenwich. Kebahagiaan mereka pun semakin bertambah, karena saat ini, Savannah tengah mengandung buah cinta dengan Ashton. Kehamilan Savannah sudah memasuki usia 8 bulan, dan ia pun tengah berlibur dari rutinitas kerjanya. Tanggal 19 Agustus, Savannah sedang sendiri di apartemen, dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu apartemennya. Setelah dibuka, di luar berdiri seorang wanita yang diketahui bernama Brooke Reus yang berusia 38 tahun. Brooke merupakan tetangga apartemen Savannah, yang telah memiliki suami bernama William Hun berusia 32 tahun. Pasangan ini hanya tinggal berdua di apartemennya, karena keduanya belum dikaruniai anak. Walaupun saling bertetangga, Savannah dan Brooke tidak saling mengenal satu sama lain, hanya saja mereka sering berpapasan di lobi atau lift apartemen. Hari itu, Brooke sengaja mengunjungi apartemen Savannah, dan dengan ramah Savannah pun membuka pintu dan mempersilahkan Brooke untuk masuk. Brooke kemudian menawarkan Savannah untuk menjadi model baju miliknya, dan Brooke pun berjanji akan memberikan imbalan sebesar $20. Savannah yang baik hati kemudian menyetujui permintaan dari Brooke dan ia tidak memikirkan bayarannya, namun ia berniat hanya untuk membantu Brooke menjadi model untuk pakaiannya. Pukul 13, Savannah mengirimkan SMS kepada ibu dan juga pacarnya Ashton, perihal rencananya yang akan pergi ke apartemen tetangganya. Namun setelah itu, Savannah pun tidak pernah kembali. Pukul 4 sore, ibu Savannah yang bernama Norberta Grewin, menghubungi handphone milik Savannah, namun tidak ada jawaban apapun dari Savannah. Norberta pun sangat khawatir terhadap putrinya, karena tidak seperti biasanya, Savannah tidak membalas pesan dan juga tidak mengangkat teleponnya. Kemudian Norberta pun langsung menghubungi pihak berwajib, dan meminta pihak berwajib untuk melakukan penggeledahan ke apartemen milik Brooke. Pihak berwajib pun merespon laporan Norberta, dan pukul 5 sore, mereka datang ke apartemen dan langsung naik ke lantai 5, menuju apartemen Brooke tempat terakhir Savannah diketahui. Mereka menggeledah apartemen Brooke 2 kali, yaitu pada tanggal 19 Agustus dan lagi pada tanggal 20. Namun sayangnya, pencarian tidak menghasilkan apa-apa. Tidak putus asa, Norberta pun kemudian menghubungi reporter televisi, dan menceritakan mengenai hilangnya Savannah. Dan dengan cepat, berita hilangnya Savannah pun tersebar ke beberapa bagian di Amerika. Beberapa hari berlalu, salah satu tetangga apartemen lainnya, mendengar suara tangisan bayi di apartemen milik Brooke, padahal sebelumnya, mereka tidak pernah melihat Brooke sedang hamil. Kemudian tetangga itu pun langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tanggal 24 Agustus, pihak berwajib kembali melakukan penggeledahan ke apartemen Brooke, untuk yang ketiga kalinya. Dan kali ini, mereka menemukan seorang bayi perempuan di apartemen Brooke, dengan kondisi sehat. Dan setelah dilakukan tes DNA, diketahui bahwa bayi itu milik Savannah, dan kemudian bayi itu pun diberikan kepada ayahnya Ashton. Brooke kemudian dibawa ke kantor pihak berwajib untuk dilakukan interogasi mengenai kejadian yang menimpa Savannah. Dan inilah keterangan menurut Brooke. Tanggal 19 Agustus, Brooke datang ke apartemen Savannah dan menawarkan Savannah untuk menjadi model gaunnya. Siang harinya, Savannah datang ke apartemen Brooke.
Dan di sana, mereka terlibat adu argumen, dan kemudian keduanya saling memanas, hingga akhirnya Brooke mendorong Savannah ke kamar mandi, hingga Savannah yang sedang hamil besar tidak sadarkan diri. Dan saat itu, Brooke mengambil pisau dari dapur, kemudian memotong perut Savannah dan mengambil bayinya secara paksa. Savannah yang kehabisan cairan merah, kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Saat akan membersihkan kamar mandi, tiba-tiba suami Brooke datang, dan Brooke pun meminta bantuan agar suaminya turut serta membantu membersihkan. Setelah itu, mereka menyimpan tubuh Savannah dan bayinya di lemari. Dan saat itulah, pihak berwajib datang ke apartemen Brooke untuk mencari Savannah. Namun kesalahan terbesar pihak berwajib yaitu, mereka tidak menggeledah lemari milik Brooke, sehingga Savannah dan bayinya tidak ditemukan. Tanggal 21 Agustus, Brooke dan suaminya memasukkan lemari pakaian ke dalam jeep mereka, dan melaju ke jembatan, mengangkut lemari pakaian ke samping sungai. Dan tubuh Savannah baru ditemukan 6 hari kemudian di sungai itu. Brooke mengaku merasa sangat tertekan oleh suaminya, karena ia belum juga bisa memberikan anak untuk suaminya. Hingga ia pun terobsesi mendapatkan bayi, dan melihat kesempatan untuk mengambil bayi Savannah secara paksa. September 2018, Brooke dijatuhi hukuman seumur hidup, dan suaminya dihukum 20 tahun penjara. Sementara sang bayi, kini tumbuh menjadi anak yang cantik dan sehat, kemudian diberi nama Hailey Jo. Dan sayangnya bayi itu tidak merasakan kasih sayang ibunya. Namun Ashton pun siap menjadi ayah yang akan menjaga Hailey sang anak. Selain itu, Ibu Ashton dan juga Ibu Savannah siap membimbing Ashton untuk menjadi orang tua yang baik bagi Hailey Jo. Jika Anda menyukai video ini, silahkan untuk subscribe, like, share dan komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini.